Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vaneka Martiza dengan NPM 1631838 dari Farmasi A akan menjelaskan mekanisme pembentukan granul. Next. Ah, adanya interaksi antara zat aktif farmasi dengan komponen lain seperti pengikat, penghancur, dan lain-lain ketika disatukan, maka dapat diartikan terjadi mekanisme dalam pembuatan granulnya. Dan di sini dilandaskan berdasarkan mekanisme ikatan antar partikel. Yang pertama ada pengikatan, kedua pembesaran, ketiga penggabungan, keempat penghancuran. Next. Yang pertama pengikatan. Jadi ada partikel yang akan berinteraksi itu difasilitasi dengan jembatan cair atau padat. Kalau granulasi basah itu pengikatnya dicampurkan dengan komponen lain, dibuat dulu larutan pengikatnya sehingga membentuk massa granul. Terus kalau granulasi kering langsung dicampurkan dengan komponen lain bersama dengan pengikat, baru diteteskan pelarut pengikat sehingga membentuk massa granul. Sedangkan kempa langsung tidak ada pengikat. Next. Nah, setelah pembahasan partikel, akan terjadi beberapa keadaan sebelum pembentukan nuklease atau inti granul ya. Yang pertama itu ada pendular. Kalau pendular, partikel yang diikat dengan jembatan cair sehingga adanya titik kontak untuk menarik partikel lain. Terus yang funikular yaitu tali dari keadaan pendular saling bergerak mendekat dan rongga masih belum jenuh dengan cairan. Terus ada kapilari, yaitu butiran dari jembatan cair sudah jenuh karena semua rongga telah terisi tapi masih ada sudut atau titik yang memungkinkan menarik partikel lain. Nah, ini keadaan yang diinginkan agar granulasinya baik. Droplet itu partikel yang sudah tidak dapat menarik partikel lain, jikapun bisa akan sulit. Kalau pseudo droplet itu sama seperti droplet, tapi ada rongga yang tidak terisi, tapi terperangkap di dalamnya. Nah, ini granulasinya buruk. Next. Yang kedua ada pembesaran. Di sini saya ibaratkan seperti sebuah pohon. Jadi yang tadi keadaan yang kapilari, dia akan membentuk bergabung dengan yang lainnya sehingga masanya pun akan membesar. Next. Yang ketiga adalah penggabungan. Nah, di sini ada istilah yaitu konsolidasi, penggabungan. Jadi granul-granul yang tadi sudah difasilitasi jembatan cairnya, mereka akan bergabung, kemudian akan berkoalesen, yaitu tabrakan. Jadi mereka akan saling bergabung satu sama lain. Next. Yang terakhir adalah penghancuran. Jadi selain di 3 tahap yang tadi, kita harus memastikan bahwa sediaan ini harus atrisi, terkikis, atau breakage, pecah atau hancur. Jadi di sini tuh kita harus menjamin tablet ini ketika di cairan lambung ataupun di usus harus hancur. Next. Ah, sekian.